Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan nikmat kesehatan dan nikmat iman. Yang kedua, salawat beserta salam kita kirimkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yaitunya Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulid Nerdo Asal Sabil dengan NIM 230501020. Baik, pada kesempatan kali ini yaitu saya akan memenuhi tugas yang keempat, yaitu tugas tahsinul Quran tentang urgensi mempelajari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran ialah salah satu kitab Allah yang paling mulia yang diturunkan kepada hambanya yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan penurunan Al-Quran ini ialah untuk pedoman bagi kehidupan manusia, yang mana pada zaman dahulu sebelum diturunkannya Al-Quran, manusia itu sangat amat tercela. Bahkan pada zaman tersebut dinamakan zaman jahiliyah, saking buruknya perilaku orang pada zaman tersebut. Nah, diturunkanlah Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Nah, selanjutnya Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa. Nah, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang secara masdarnya berarti bacaan. Dan menurut salah satu pendapat para ulama menyatakan bahwasannya Al-Quran itu ialah suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam bentuk mushaf. Nah, ketika Al-Quran itu dibaca akan bernilai pahala. Nah, selanjutnya Al-Quran itu memiliki banyak nama teman-teman, seperti namanya yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Huda, Az-Zikr, Asy-Syifa, dan masih banyak nama lagi yang tidak saya sebutkan. Nah, tetapi teman-teman, nama Al-Quran yang paling populer yaitu Al-Quran dan Al-Kitab, sebab Al-Quran itu ditulis dalam bentuk tulisan dan dibaca secara lisan, sehingga orang-orang biasanya menyebut Al-Quran atau Alkitab. Nah, selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur seluk-beluk kehidupan umat Islam, bahkan kehidupan manusia. Nah, jadi Al-Quran itu terdapat banyak sekali pelajaran di dalamnya. Bahkan Al-Quran juga mengatur hubungan kita dengan manusia. Tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan, tetapi Al-Quran juga mengatur hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam. Nah, jadi tidak perlu diragukan lagi bahwasanya menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bukanlah tindakan yang sia-sia. Tetapi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup ialah suatu keharusan. Karena kita sebagai umat muslim, kitab kita ialah kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kita jadikan sebagai pedoman hidup. Oke, yang selanjutnya itu fungsi Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran merupakan alasan mengapa bangsa Arab zaman dahulu itu ingin masuk ke dalam agama Islam, karena isi Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri menantang barang siapa yang ingin membuktikan kesalahan Al-Quran itu wajib membuat salah satu ayat yang setara dengan Al-Quran, dan terbukti sampai sekarang belum ada seorang pun yang mampu membuat satu ayat yang setara dengan Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu suatu keajaiban yang di luar batas kemampuan manusia. Nah, fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai pedoman hidup umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, di Al-Quran sendiri banyak diatur permasalahan ibadah, permasalahan bersosialisasi, permasalahan hidup. Pokoknya Al-Quran itu menjadi pedoman bagi umat Islam. Nah, fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu penyempurna kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil.
Nah, fungsi Al-Quran yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu Al-Quran mengatur segala bentuk keputusan hukum manusia seperti hukuman pencuri, hukum warisan, hukum ibadah, hukum orang yang meninggalkan sholat, hukum orang yang berzina, dan segala macam hukum diatur di dalam Al-Quran. Nah, jadi kesimpulannya Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan Al-Quran ini merupakan suatu kitab yang tidak bisa dibantah karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan kebenaran semuanya, dan Al-Quran ini menjadi pedoman hidup manusia khususnya umat Islam. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.